Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di hari Jumat yang penuh barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Hari ini tanggal 5 Juli tahun 2024. Rekan trader, di hari Jumat di penghujung minggu ini kita akan disuguhkan dengan data-data yang sangat luar biasa. Dan untuk puncaknya untuk minggu ini yang akan dikeluarkan adalah data non-farm payroll yang nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dirilis. Data ini ditunggu-tunggu bukan cuma hampir, tapi untuk semua trader di seluruh dunia menunggu data ini dirilis. Karena ini adalah puncak data yang benar-benar ditunggu dan dinantikan oleh semuanya. Oke rekan trader, kita akan bahas nanti di tema harian kita, tapi untuk saat ini mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Kita bisa lihat langsung. Untuk hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana indeks dolar Amerika semakin terpuruk. Turun sampai 104.804 dan ini sangat wajar. Pelemahan ini disebabkan karena pelemahan tingkat suku bunga yang sedang dan digaung-gaungkan oleh semua orang. Euro angka saham dolar kita lihat rekan trader, imbas dari pelemahan dolar membuat euro angka saham dolar terbang tinggi. Dia terbang sampai di posisi seputaran 1.08130. Dan untuk pound sterling angka saham dolar, pound sterling angka saham dolar juga mengalami penguatan yang signifikan. Walaupun sangat datar, tapi dia menguat rekan trader sampai di posisi 1.27659. Hari ini masih naik lagi ya. Dan untuk gold kemarin dia bergerak sangat landai. Pada prinsipnya kalau saya bilang kemarin ya, walaupun sempat turun di 2350, tapi dia kembali naik lagi dan ditutup di seputaran 2355. Jadi dia bergerak sangat landai. Dan kita lihat bagaimana setelah non-farm payroll hari ini bagaimana pergerakannya. Dan untuk USD yen Jepang mengikuti pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika membuat USD yen Jepang pada hari kemarin jatuh sempat menyentuh level 160.941 walaupun kemudian ditutup di posisi seputaran 161.238. Ini adalah data hasil yang kita peroleh dari pergerakan pasar kemarin tanggal 4 Juli tahun 2024. Dan untuk hari ini menjelang non-farm payroll kita disuguhkan dengan data-data yang sangat luar biasa kemarin, di mana data-data tersebut benar-benar memberikan sedikit pengaruh yang luar biasa terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu, tema yang saya angkat hari ini adalah terus menguat, emas menunggu non-farm payroll. Ini sangat luar biasa rekan trader semuanya. Ini sangat luar biasa karena hari ini 19.30 akan ada non-farm payroll rekan trader. Kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi hari ini, non-farm payroll akan terjadi pada pukul 19.30. Di samping itu juga akan ada data rata-rata pendapatan per jam dan tingkat pengangguran ya. Selain nanti pada pukul 22.00 ada laporan kebijakan moneter The Fed yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell ya. Ini adalah data-data yang sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan rekan trader. Kenapa? Karena dari data inilah kita akan lihat bagaimana pasar itu bereaksi rekan trader. Ya, kita akan lihat pasar itu bereaksi. Dan kalau rekan trader lihat kecenderungan pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika bisa membuat emas itu menguat tinggi. Kalau rekan trader lihat dari data yang terjadi sangat masuk dalam logika. Kenapa? Karena kita lihat bahwa perubahan tenaga kerja non pertanian ADB mulai berkurang. Klaim pengangguran awal makin bertambah ya. PMI non manufaktur pun juga mulai mengalami pelemahan. Inilah yang membuat penekanan yang besar terhadap dolar Amerika. Kalau kita lihat mulai dari hari Senin bagaimana indeks manajer pembelian PMI manufaktur juga mengalami pelemahan ya, manufaktur ISM juga mengalami pelemahan. Ini disebabkan karena kecemasan dan keinginan pasar melihat ya, bukan keinginan sebenarnya sih, reaksi pasar melihat data-data yang dikeluarkan dan reaksi pasar
lebih banyak mengarah kepada pelemahan tingkat suku bunga, pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed pada bulan September nanti. Kalau kita lihat data non-farm payroll saat ini, rekan trader, di sini sudah sangat jelas dibilang, kita bisa lihat di sini ya. Di sini dari data non-farm payroll 272 pada bulan yang lalu dan agak mengalami pelemahan sebesar 191. Nah, ini dia. 191. Bisa dibilang kalau seumpamanya nanti datanya lebih besar dari 200, artinya ya, dia akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika nanti. Tapi dengan data sekitaran 191 dan kalau seumpamanya dia berada di bawah 191.000, ini artinya merupakan kemenangan yang sangat luar biasa yang akan terjadi pada emas. Ya. Tapi di satu sisi itu adalah efek dari fundamental, tapi kita lihat juga faktor teknikal, rekan trader. Kalau saya melihat secara teknikal, rekan trader bisa lihat bahwa secara teknikal kita lihat hari ini memang benar dia punya peluang besar untuk naik ya. Tapi kalau kita lihat pada kesempatan ini emas sudah berada di titik resisten yang paling tertinggi di seputaran 2366. Kemungkinan besar memang dimasuk pasar Eropa. Kalau seumpamanya di saat masuk pasar Eropa dia mulai koreksi, minimal dia turun sampai taruhlah di seputaran sini ya, seputaran taruhlah dia turun sekitaran 2358. Artinya ini adalah koreksi sebelum dia naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia masih terus naik, minimal dia menyentuh level 2370, saya bisa bilang bahwa hati-hati non-farm payroll. Non-farm payroll bisa membuat dan membalikkan harga tersebut dan dia bisa kembali balik lagi di seputaran 2350. Ini cuman prediksi yang saya bilang, rekan trader, karena ada kesesuaian antara fundamental dengan teknikal. Oleh karena itu, rekan trader, di pasar Eropa kita akan lihat apakah pelemahan yang terjadi di pasar Eropa ini terjadi. Karena kalau seumpamanya pelemahan yang saat ini di pasar Asia kan dia naik. Sekarang pasar Eropa dia udah mulai melakukan koreksi sedikit. Apabila koreksi ini masih terus terjadi, artinya kemungkinan besar di pasar Amerika di saat non-farm payroll dikeluarkan, kita bisa lihat bahwa data mungkin di bawah 191.000 dan itu akan menyebabkan bahwa gold akan terbang tinggi. Saya tidak bisa bilang bahwa kemungkinan besar hari ini bisa 2400, tapi peluang itu masih ada. Peluang 2400 atau 2390-an masih tetap ada. Karena sekarang dia udah berada di titik resisten yang paling tertinggi dan dia mulai ada akan koreksi. Dan kalau kita lihat apabila koreksi ini tidak berlanjut lambat, artinya nanti akan terjadi rebound balik dan dia bisa naik ke level tertinggi. Ini adalah analisa yang ingin saya bawakan ke rekan trader, tapi saya berharap rekan trader bisa memahami analisa yang saya bawa ini ya. Dan rekan trader coba menganalisa lagi dengan analisa punya rekan trader semuanya. Karena kita akan lihat setelah data dikeluarkan. Dan kalau kita lihat momentum-momentum yang terjadi, saya bisa bilang kemungkinan besar dolar semakin tertekan sehingga bisa membuat emas terbang tinggi. Tapi untuk mencapai 2400 menurut saya masih terlalu jauh. Tapi kalau sekarang 2360-an ya, 66 menuju ke 2390, saya pikir masih bisa, masih punya kemampuan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika, kita lihat pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia ini masih tetap punya peluang yang sangat kuat untuk turun lagi. Dan dia mungkin bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran, nah ini saya ganti dulu,
Ya, dia bisa turun sampai level paling terendah itu. Sabar, saya ganti dulu. Di seputaran 104.5110. Tapi hati-hati, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa pembalikan arah juga masih bisa saja terjadi, dan dia bisa coba naik lagi sampai level ketinggian maksimum di posisi 105.003. Jadi hari ini menurut saya dia akan 105.003 sampai 100 berapa nih? 104.519. Ini saya ganti dulu warnanya, kasih warna kuning aja, orange. Nah, ini dia ya. Oke, selanjutnya bagaimanakah euro angkel saham dolar rekan trader? Untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat dengan jelas bahwa arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini masih memiliki tendensi yang sangat kuat adalah penguatan. Tapi sekali lagi, hati-hati pembalikan arah rekan trader. Saya berasumsi bahwa penguatan masih bisa saya terjadi dengan titik maksimum itu di seputaran 1.08393, tapi hati-hati pelemahan bisa membuat dia balik sampai level paling maksimal menurut saya di posisi 1.07826 ya, karena hari ini non farm payroll, jadi saya pikir dianya akan bergerak sangat luar biasa hari ini. Bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling sekarang pun juga dia masih punya kemampuan untuk naik lebih tinggi rekan trader ya. Kita akan lihat bersama-sama. Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat bahwa dia masih punya peluang untuk mengalami penguatan yang signifikan. Saya berasumsi bahwa kemungkinan kalaupun naik dia bisa sampai level ketinggian maksimum di posisi 1.27918. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah menurut saya bisa menguji di level 1.27341. Jadi arahnya dari level tertinggi di sini sampai level paling terendah di posisi 1.27341 ya. Ini segala sesuatu bisa terjadi. Tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik lebih tinggi lagi atau dia bisa turun lebih rendah lagi sampai di 1.27065. Bagaimana ke gold? Nah, ini gold ini selalu menawan. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold tendensi yang terjadi adalah bullish ya. Nah, tapi saya berpikir bahwa bullish ini bisa saja berubah arah karena sekarang dia sedang mengalami pergerakan. Untuk gold, saya berasumsi bahwa dia ini bisa naik ke level ketinggian maksimum di posisi 2374 ya, karena hari non farm payroll. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pasar sangat dinamis bergerak hari ini. Tidak tertutup kemungkinan dia pun bisa jatuh sampai level 2344, keluar dari zona 2350. Jadi gold hari ini saya benar-benar ambil panjang banget ya, dari 2344.85 sampai 2374.41. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat USD yen Jepang hari ini kita udah bisa lihat dengan jelas bahwa dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan ya. Saya berasumsi bahwa sekarang kalaupun dia turun lagi, mungkin pelemahan dia bisa turun lagi. Paling resiko paling terdalam adalah di seputaran 160.420 ya. Itu adalah yang paling terendah ya, 420. Tapi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa hati-hati, dia bisa naik lagi dan dia akan mencoba kembali lagi ke selera awal di posisi 161.257 ya, 161.257 nilai tertinggi sampai nilai paling terendah di posisi 160.420. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Semoga analisa ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan jangan lupa nanti pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel kebanggaan kita, channel Amarket, saya akan membawakan webinar. Dan tema hari ini kita akan membahas tentang emas pasca non-farm payroll. Bagaimanakah pergerakan? Oke rekan trader, demikianlah acara kita. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.